Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Malam menuruni desa Kertajati seperti kerudung kelabu yang syarat firasat. Tak ada desir angin, tak ada bunyi serangga. Sunyi yang ganjil menyelimuti rumah-rumah kayu yang saling membisu, seakan seluruh desa sedang menahan napas. Di tengah perempatan desa, pohon beringin tua berdiri seperti penjaga purba. Dari atas dahannya, seekor burung hantu menatap tajam ke tanah, tepat ke tempat yang akan menelan darah. Pukul 1.15 dini hari, Pak Warno, penjaga malam desa, berlari ke rumah kepala dusun. Keringat membasahi pelipisnya, matanya merah, dan tangannya memegang senter redup yang gemetaran. Pak Dul, cepat, Pak Rustam sama Bu Eni meninggal. Aneh, Pak, enggak wajar. Berita kematian itu menjalar cepat. Warga berbondong ke rumah keluarga Rustam, orang tua dari Yamal, seorang santri muda yang menuntut ilmu agama di Garut. Mayat Pak Rustam dan istrinya ditemukan di pekarangan belakang, dekat kandang ayam, dengan kondisi tubuh membiru, kulit menghitam seperti terbakar dari dalam, dan mata terbuka lebar, menyimpan kengerian yang tak terucap. Yang lebih mengerikan lagi adalah temuan di sekitarnya. Helai rambut manusia terikat janur, tulang ayam cemani, dan di tanah tergurat simbol melingkar dengan 5 cabang menjulur keluar, simbol yang dikenal hanya oleh sedikit orang, lambang suku santet kaki 5, kelompok dukun dari lereng Gunung Ciremai yang dikenal sebagai penjagal batin. Di pesantren Al-Mubarokah, Garut, Yamal sedang menyusun kitab tafsir Jalalain ketika panggilan dari Mbah Karim, sang pengasuh pesantren, memutus malam itu. Yamal, duduklah, nak, kata Mbah Karim. Wajahnya muram, dan suaranya gemetar. Ayah dan ibumu telah berpulang. Dunia Yamal runtuh dalam diam. Suara sekeliling lenyap. Bayangan wajah ibunya yang menyiapkan sarapan. Suara azan ayahnya setiap subuh. Semuanya datang dan pergi dalam kilatan menyakitkan. Tapi Mbah Karim belum selesai. Kematian mereka tidak wajar. Ada yang sangat gelap bekerja di sana. Aku tahu, kau punya hak untuk tahu. Tapi kau juga harus kuat. Yamal, sangat kuat. Yamal pulang ke desa Kertajati dengan hati yang terbakar. Mata semua orang menatapnya saat ia tiba, tapi tak satu pun yang berani bicara. Rumahnya sudah disegel garis polisi. Bau kemenyan menyelimuti udara. Namun dari semua itu, ada satu aroma yang lebih menyengat. Aroma pengkhianatan. Di belakang rumah, Yamal menemukan sesuatu yang dilewatkan aparat. Lingkaran tanah berisi rambut, darah kering, dan foto dirinya, terbelah dua. Seakan ia yang seharusnya menjadi tumbal. Tangannya mengepal. Aku yang mereka incar. Tapi mereka membunuh ayah ibuku. Dendam menyala dalam hatinya. Dan malam itu, langit pun menjawab. Di tengah tidur gelisahnya, Yamal bermimpi. Ia berada di hutan lebat, kabut menutupi segalanya. Lalu dari kejauhan, suara gemuruh datang, diikuti sosok besar yang muncul dari balik pepohonan. Seekor macan putih raksasa, matanya bercahaya, bulunya bersih seperti salju. Macan itu tidak mengaum, hanya menatap. Suara tanpa suara bergema di kepala Yamal. Engkau bukan anak biasa. Engkau penerus. Hodamku adalah milikmu. Jangan balas dendam, sucikan. Ia terbangun dengan peluh dingin, tapi tubuhnya ringan. Seperti baru disentuh energi yang tak kasat mata. Saat membuka pintu rumahnya, yang masih hening dan gelap, Yamal mendapati sesuatu tergeletak di depan tangga. Cakar macan putih, diikat dengan benang raja. Ia mengambilnya perlahan, dan saat jari-jarinya menyentuh benda itu, terdengar auman samar dari arah timur. Perjalanannya telah dimulai. Dan yang akan ia lawan bukan hanya manusia, tapi warisan kegelapan yang telah turun-temurun menetap di tanah Kertajati. Malam ia bermimpi didatangi macan putih itu. Yamal tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Bukan karena takut, melainkan karena jiwanya mulai digerogoti oleh sesuatu yang ia belum mengerti. Bisikan yang datang saat zikir, kilasan kabut yang melintas di sudut matanya, dan aura dingin yang menyelimuti tubuhnya setiap memasuki waktu sepertiga malam. Hari-harinya di rumah duka berubah menjadi sunyi yang dalam. Para tetangga datang dan pergi membawa tahlilan. Namun tidak satupun berani menatap matanya lama-lama. Mereka tahu, Yamal sudah bukan seperti dulu lagi.
Sejak kejadian malam pembunuhan itu, udara di sekitar rumah Yamal terasa lebih berat. Bahkan kucing-kucing kampung tak lagi melintasi pekarangan depan. Namun pagi itu, seorang tamu datang tanpa suara. Seorang lelaki tua berjubah coklat lusuh, dengan sorban hitam yang terikat rendah di dahi dan sebuah tongkat kayu yang tampak seperti akar beringin. Ia mengetuk pintu rumah Yamal, tapi sebelum diketuk ketiga kalinya, Yamal sudah membukanya. "Sudah kutunggu sejak malam, Kek," ujar Yamal lirih. Lelaki tua itu tersenyum. Namanya Kyai Ghazali, seorang ulama tua yang tinggal di kaki Gunung Ceremai. Tidak banyak yang tahu bahwa Kyai Ghazali pernah menjadi bagian dari lingkaran ruhani kerajaan Pajajaran, sebelum semuanya hancur oleh siasat ilmu hitam. "Ayahmu mengirim pesan sebelum ia wafat. Ia tahu waktunya sudah dekat. Dan ia tahu kau harus bersiap," kata Kyai Ghazali sambil menatap dalam ke mata Yamal. Yamal dipersilakan duduk. Kyai Ghazali mengeluarkan bungkusan kain berwarna gading dari dalam tas rotannya. Di dalamnya, terdapat sebilah keris kecil dengan ukiran macan pada gagangnya, dan seutas kalung rajah yang tampak telah berumur ratusan tahun. "Ini bukan benda pusaka biasa. Ini adalah media ikatan ruhani. Macan putih, sang penjaga leluhurmu, hanya akan bersatu sepenuhnya jika kau menerima warisannya tanpa disertai dendam." Yamal menggenggam keris itu. Tubuhnya langsung terasa dingin, kemudian hangat, dan kemudian kembali dingin. Dalam hitungan detik, ia seperti terserap ke dalam ruang yang tak berwujud. Di sana, ia melihat siluet pria tua berjubah emas, berdiri di samping seekor macan putih raksasa. Pria itu berkata, "Jika kau menuntut balas, kau akan dihancurkan. Jika kau menyucikan, kau akan dimuliakan. Pilih jalanmu, Yamal." Tiba-tiba ia kembali sadar. Napasnya terengah. Kyai Ghazali menatapnya lekat-lekat. "Kau sudah melihatnya?" "Ya." Yamal mengangguk. "Tapi kenapa aku, Kek? Aku hanya santri, aku bahkan masih belum tamat menghafal Alfiah." "Karena warisan ini bukan soal ilmu yang kau hafal, tapi tentang darah yang kau bawa. Kau adalah keturunan ketujuh dari garis ruh sang penjaga Pajajaran. Dan garis ketujuh adalah penutup dan pembuka. Kaulah batasnya." Kyai Ghazali kemudian mengajak Yamal ke bagian belakang rumah, tempat kejadian pembunuhan terjadi. Di sana, ia meminta Yamal berdiri di tengah lingkaran tanah hitam yang masih belum hilang. "Pejamkan matamu. Dengarkan apa yang tidak terdengar," kata Kyai Ghazali. Saat Yamal memejamkan mata, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan dari dalam tanah. Ribuan suara, saling bertindih, memohon, menjerit, meratap. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah tumbal. Jiwa-jiwa yang terperangkap dalam ritual ilmu hitam. Dan satu suara di antaranya adalah suara ibunya. "Yamal, jangan biarkan aku mati sia-sia. Sucikan darahmu." Yamal terjatuh ke lututnya. Matanya basah. Tapi bukan hanya oleh sedih. Kali ini, hatinya mulai berubah. Ia tidak lagi terbakar. Ia mulai menyala. Malam itu, Kyai Ghazali pamit kembali ke padepokannya di Gunung Ceremai, setelah menitipkan sebuah kitab tua berbahasa Kawi dan selembar peta kuno berisi 5 titik dengan simbol serupa, lambang kaki 5. Sebelum pergi, Kyai berkata, "Mereka tidak akan berhenti sampai garis darahmu musnah. Tapi jangan beri mereka kehormatan untuk dibunuh. Bakar kutukannya, bukan tubuh mereka." Setelah Kyai pergi, Yamal duduk di serambi rumah. Ia menatap langit. Di sana, bulan hampir bulat sempurna. Angin malam mengalir pelan, tapi terasa membawa pesan. Dari arah timur, suara auman kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Yamal berdiri. Ia tahu, perjalanannya baru dimulai. Dan ia tahu, ini bukan sekadar membalas kematian orang tua. Ini tentang menyucikan tanah, darah, dan jiwa. Dan dalam hati terdalamnya, ia mulai memahami bahwa balas dendam ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menyembuhkan. Ini adalah jihad ruhani. Kabut pagi belum sepenuhnya naik dari lereng ketika Yamal berdiri di tepi jalan tanah merah menuju hutan Wadon. Nama itu selama ini hanya disebut lirih oleh warga Kertajati, penuh getar ketakutan. Tak ada yang berani menyentuh tanahnya setelah matahari terbenam. Bahkan hewan pun menghindari jalur ini. Tapi bagi Yamal,
Tempat inilah yang menjadi titik pertama dari peta kuno warisan Kiai Ghazali. Ia berjalan seorang diri. Di pinggangnya tergantung keris macan putih, diselipkan dalam kain sarung hitam. Di balik dadanya, jantung berdetak cepat. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia merasa diawasi. Langkah demi langkah ia lewati semak berduri, pepohonan tua yang rantingnya melengkung seperti cakar. Suara burung tak terdengar. Hutan wadon seolah menghisap seluruh suara kehidupan. Hampir 1 jam ia berjalan, sampai akhirnya tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi akar-akar pohon besar. Di tengahnya, berdiri menhir batu dengan ukiran yang sudah aus, tapi masih bisa terbaca samar, simbol lingkaran 5 cabang, lambang suku kaki 5. Yamal mendekat perlahan. Saat ia menaruh tangannya di atas batu itu, udara di sekelilingnya berubah. Kabut turun dengan cepat, menutupi pandangan. Dan dari arah belakangnya, suara langkah kaki muncul, tanpa gema, tanpa suara dedaunan terinjak. Yamal membalikkan badan. Seseorang berdiri di depannya. Seorang lelaki renta, tubuhnya bungkuk, matanya putih tanpa bola hitam, kulitnya dipenuhi raja hitam dan luka bakar lama yang menghitam. Tangannya menggenggam tongkat yang ujungnya berupa tengkorak burung hantu. "Apa kau yang membawa warisan Pajajaran?" tanya sosok itu. Suaranya serak seperti 2 kerikil yang digesekkan. Yamal menjawab tegas, "Aku datang bukan untuk menawar, tapi untuk menghapus jejakmu dari tanah ini." Orang tua itu tersenyum miring. Dendam selalu membuat anak muda merasa punya kekuatan. Tapi tanah ini sudah diberi makan oleh darah leluhurmu sendiri. Tak semudah itu memutus. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Yamal bergetar pelan. Dari balik akar-akar pohon, muncul ular-ular kecil hitam yang melingkar dan mendesis, seakan menyambut tamu asing yang akan dikorbankan. Yamal menggenggam kerisnya. Ia tidak menyerang. Ia hanya berzikir dalam hati. Kalimat la ilaha illallah diulang pelan, namun mantap. Dan saat zikirnya mencapai 70 kali, tubuhnya dikelilingi cahaya tipis keperakan. Cahaya yang membuat ular-ular itu membatu satu persatu. Sosok tua itu terdiam. Ia menunduk. "Kau sudah diberi kekuatan ruh. Tapi jangan pikir itu cukup. Perang ini bukan hanya di alam ini, tapi juga di dalam kepalamu." Kemudian tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan lenyap ke dalam tanah. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia meninggalkan pesan. "Di malam bulan mati, kau akan bertemu dengan ibumu. Bukan sebagai anak, tapi sebagai musuh." Yamal terpaku. Nafasnya memburu. Kata-kata itu menghantam jantungnya. Ibunya? Musuh? Sepulang dari hutan wadon, malam itu Yamal tidak tidur. Ia membuka kitab tua dari Kiai Ghazali dan mulai membaca bab tentang tumbal hidup. Di sana tertulis jelas, dalam ilmu hitam tertentu, tumbal tidak selalu dibunuh. Kadang, tubuh dan ruh korban dipelihara dengan mantra pemisah jiwa. Tubuhnya masih hidup, namun ruhnya dijadikan kendaraan untuk sesuatu yang lebih kelam. Di lembar berikutnya, ia membaca tentang ritual nyawa ganda, ilmu tingkat tinggi milik dukun kaki 5 yang memungkinkan seseorang hidup di 2 dunia, dunia kasat mata dan dunia kegelapan. Tapi ritual ini hanya bisa dilakukan jika tumbalnya berasal dari darah yang sama. Darah sedarah. Dan saat membaca itu, tubuh Yamal bergetar. Ingatan tentang ibunya muncul, tatapan kosong beberapa minggu sebelum wafat, sering melamun sambil bicara sendiri, dan luka aneh di leher yang tak pernah ia pahami. "Ibu, jangan bilang," bisiknya. Yamal berdiri, mengambil air wudhu, dan sholat malam. Tapi dalam sujudnya, yang ia lihat bukan cahaya melainkan wajah ibunya, dikelilingi raja hitam, matanya penuh darah, dan bibirnya membisikkan, "Maafkan aku, Yamal. Mereka masih memegang jiwaku." Pagi harinya, Yamal kembali ke makam orang tuanya. Ia duduk di sana hingga matahari meninggi. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia membaca Al-Fatihah dengan suara bulat. Setelah itu, ia menggenggam tanah makam ibunya dan berkata, "Aku akan menyelamatkanmu. Bukan dengan pedang, tapi dengan jihad ruhani yang kau ajarkan padaku sejak kecil." Saat ia berdiri dan menoleh, seekor macan putih terlihat di kejauhan, duduk diam di balik pohon. Tak bergerak, hanya menatap, seolah menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Yamal tidak merasa sendiri.
Langit sore di atas desa Kertajati memerah seperti luka terbuka. Di antara nisan-nisan tua di pemakaman belakang masjid, Yamal duduk sendiri di depan makam ibunya. Tanahnya masih gembur, rumput belum tumbuh. Ia diam, wajahnya pucat, matanya sembab. Dalam hatinya, pertempuran antara marah dan sedih belum juga selesai. Sudah 4 hari sejak ia kembali dari hutan Wadon. 4 hari pula ia menyimpan luka baru. Ucapan dukun hitam bahwa ibunya akan kembali sebagai musuh. Kata-kata itu tak pergi dari kepalanya. Di tangannya, ia memegang tasbih pemberian ibunya semasa kecil. Butiran kayunya sudah pudar, tapi aroma kenangan masih kuat. Sambil berzikir, Yamal menggenggam tanah makam ibunya dengan erat. Lalu, terdengar suara pelan di belakangnya. Tak semua ibu bisa memilih jalannya sendiri, Nak. Yamal menoleh cepat. Seorang perempuan renta berdiri di balik pohon randu, mengenakan kain lusuh, rambutnya disanggul asal, tubuhnya membungkuk. Matanya kecil dan dalam, seperti menyimpan musim-musim yang telah lama berlalu. "Aku tahu siapa kau," katanya. "Dan aku tahu siapa ibumu sebenarnya." Yamal bangkit. "Siapa Anda?" "Aku yang dulu ikut menanam kutukan itu, tapi aku juga yang paling menyesalinya. Namaku Niah. Aku dulu bagian dari mereka." Yamal menatap lekat wajah wanita itu. Tak ada aura jahat, hanya tubuh tua yang digerogoti penyesalan. Ia mempersilakan Yamal mengikutinya ke sebuah gubuk di pinggir hutan. Di sana, di antara tumpukan kitab tua dan dupa kering, Niah mulai bercerita. "Ayahmu adalah lelaki baik, anak pesantren yang rendah hati. Tapi ketika ia hendak menikahi ibumu, para dukun kaki 5 sudah mengincarnya. Mereka tahu jika garis darahnya dipadukan dengan tubuh yang sudah disiapkan, akan lahir generasi pewaris kekuatan gaib. Ibumu bukan wanita jahat, Nak. Tapi ia pernah hilang selama 40 hari. Saat itu, tubuhnya diambil, ruhnya dikurung. Ia tak sadar. Ia hanya tahu, ketika kembali ke desanya, semua terasa aneh. Tapi ayahmu menerimanya tanpa syarat." Yamal menggertakkan gigi. "Jadi sejak awal, ibuku adalah tumbal." Niah mengangguk perlahan. "Tapi tumbal yang dipelihara, tidak dibunuh. Mereka menyimpan jiwanya, menunda pengaktifan kutukannya hingga anaknya. Kau, cukup umur. Kau bukan hanya target mereka. Kau adalah pemicu. Dan sekarang kutukan itu mulai aktif. Jika tidak dibersihkan, ibumu akan kembali. Bukan sebagai ibumu, tapi sebagai wadah kekuatan kegelapan tertinggi dari suku itu." Yamal berdiri, dadanya naik turun. Ia ingin marah, tapi air matanya jatuh lebih dulu. Ia merasa seperti ditikam dari dalam. Segalanya berubah. "Apa masih bisa diselamatkan?" tanyanya lirih. "Bisa," jawab Niah. "Tapi bukan dengan membunuh. Kau harus masuk ke jalur ruh, menyusul jiwanya, menghadapi semua jin, rajah, dan dosa masa lalu yang terikat padanya. Kalau kau menang, ibumu kembali. Kalau gagal, kau akan tertinggal di sana." Yamal menatap tanah. Bibirnya gemetar. Tapi akhirnya ia mengangguk. "Saya akan lakukan apapun untuk ibu saya. Bukan karena saya marah, tapi karena beliau sudah terlalu lama di penjara dalam tubuh sendiri." Malam itu, Niah menyiapkan ritual pembuka. Ia menggambar lingkaran besar dari batu akik dan serbuk kayu gaharu. Di tengahnya, Yamal duduk bersila, membawa tasbih ibunya, dan keris macan putih yang kini mulai berdenyut pelan, seperti hidup. "Jangan lawan apapun yang datang," pesannya. "Dengarkan, hadapi, tapi jangan biarkan mereka mencuri namamu." Saat Niah membaca mantra pembuka, udara mendadak menjadi berat. Kabut masuk lewat celah-celah atap, lilin bergetar. Dan ketika bacaan selesai, Yamal menutup mata. Ia jatuh. Jatuh ke dalam ruang yang tak punya lantai. Cahaya hilang. Ia melayang, kemudian mendarat di sebuah tanah yang diselimuti kabut merah. Di sekelilingnya berdiri bayangan-bayangan manusia, tapi tidak utuh. Mereka tertawa. Mereka menangis. Mereka berseru memanggil nama yang bukan miliknya. Dan di tengah mereka, berdiri satu sosok. Seorang perempuan, mengenakan kebaya hitam, rambutnya terurai panjang,
kulitnya penuh tulisan raja. "Ibu!" bisik Yamal. Perempuan itu menoleh. Wajahnya wajah ibunya, tapi matanya penuh hitam. Dan dari bibirnya keluar suara dua lapis. "Anakku, kenapa datang ke sini sebelum waktunya?" Yamal tidak menjawab. Ia maju perlahan. Keris macan putih di pinggangnya mulai bergetar. Di udara, auman samar terdengar. Perang baru saja dimulai. Tapi ini bukan perang membunuh. Ini adalah perang menyelamatkan. Dingin. Itulah yang pertama kali Yamal rasakan saat tubuhnya mengambang dalam ruang yang tidak punya dinding, tidak punya langit. Alam ruh itu adalah bayangan dunia yang tak selesai digambar. Segalanya kabur, berdetak, dan menyakitkan. Di sana, Yamal tidak hanya mendengar suara ibunya, tapi juga suara dirinya sendiri, versi dirinya yang penuh kebencian. "Ibu, aku datang untuk membebaskanmu," ucap Yamal, berdiri di depan sosok perempuan berkebaya hitam yang wajahnya adalah wajah ibunya, tapi dengan rajah di seluruh tubuh dan mata hitam tak berujung. Sosok itu tersenyum tipis. "Terlambat. Kutukan ini bukan padaku saja. Ia hidup di dalammu, Nak." Yamal terdiam. "Apa maksudmu?" Perempuan itu melangkah maju. Tangannya dingin saat menyentuh dada Yamal. Seketika, Yamal terjatuh ke dalam penglihatan. Ia melihat masa lalu. Ibunya, Eni, sedang duduk di tengah ritual kuno, tubuhnya menggigil, dikelilingi para dukun berwajah tertutup. Salah satunya, Niah yang masih muda, memegang mangkuk berisi darah kambing hitam dan potongan tali pusar. Seorang dukun tua berbicara dengan suara keras. "Jadikan rahim ini tempat penyimpanan kekuatan. Saat anaknya lahir, kutukan kita hidup bersamanya. Satu tubuh, dua takdir." Yamal melihat saat dirinya lahir. Ibunya menangis sambil menyebut asma Allah. Tapi di luar kamar, 5 sosok berjubah hitam membakar dupa dan mengubur sesuatu di bawah pohon mangga di halaman rumah, tali pusarnya. Saat Yamal kembali ke kesadaran, ia gemetar. Aku pembawa kutukan." Ibunya menjawab lirih. "Kau pewaris dua sisi, cahaya dari ayahmu, kegelapan dari rahimku yang ternoda. Kau bisa memilih. Tapi kau tak bisa lari dari yang satu." Ritual itu berakhir tiba-tiba. Niah menarik Yamal kembali dengan bacaan darurat. Tubuh Yamal menggigil hebat, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan matanya terbuka lebar, tapi tak langsung sadar. "Dia tahu segalanya," bisik Niah. Saat Yamal akhirnya duduk, napasnya tersengal. "Kita harus gali pohon mangga di halaman rumah orang tuaku. Ada sesuatu di sana. Tali pusar, kutukan." Hari berikutnya, mereka menggali di bawah pohon tua itu. Benar, di sana ditemukan kain mori kecil berisi benda mengerikan, tali pusar, rambut bayi, dan sebongkah batu hitam berbau anyir. "Ini segel kutukannya. Selama ini dia hidup dalam rumahmu," kata Niah. "Kalau kau mau membebaskan ibumu, benda ini harus dihancurkan. Tapi ada harga yang harus kau bayar." "Apa?" tanya Yamal. "Kau harus menyerahkan satu ingatan penting dalam hidupmu yang berkaitan dengan ibumu. Satu momen suci yang akan hilang selamanya dari hatimu." Yamal tercekat. Itu berarti, kenangan saat pertama kali ibunya mengajarkan membaca Al-Quran, atau saat beliau merawatnya ketika demam, atau mungkin suara nyanyiannya di dapur, semuanya bisa lenyap. Tapi Yamal tak ragu. Kalau itu harga jihad ruhani, maka aku bayar. Malamnya, prosesi penghancuran dilakukan. Batu kutukan diletakkan di tengah lingkaran api, dikelilingi bacaan zikir dan doa-doa pembatal sihir. Saat batu itu mulai retak, tubuh Yamal gemetar hebat. Dan di dalam pikirannya, sebuah kenangan perlahan mengabur. Hari ketika ia pertama kali bisa mengaji, dan ibunya mencium keningnya sambil menangis bahagia, hilang. Ia tahu itu pernah ada, tapi ia tidak lagi bisa merasakannya. Air matanya mengalir, tapi ia tetap berdiri. Dan saat api padam, angin besar meniup masuk ke rumah. Sebuah bisikan terdengar di telinga Yamal. "Terima kasih, anakku. Aku mulai merasakan cahaya lagi." Ibunya belum sepenuhnya kembali, tapi rantai pertama telah diputus. Pagi harinya, Yamal duduk di serambi rumah sambil memandang langit. Di kejauhan, suara ayam jantan bersahutan. Tapi ada yang berbeda.
udara lebih ringan. Rumah tak lagi terasa seperti liang maut. Niah duduk di sebelahnya. "Perjalananmu belum selesai," katanya. 4 segel lagi harus dipatahkan. Dan yang terakhir, bukan di dunia ini. Yamal menoleh. "Lalu di mana?" Niah menjawab lirih. "Di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh ruh yang sudah mati sementara. Dan untuk itu, kau harus menjalani mati suri." Pagi itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya di pelataran pesantren Al-Mubarakah. Burung-burung enggan berkicau. Pepohonan di halaman hanya bergetar pelan seperti berbisik di antara daun. Di ruang tamu kayu yang beraroma cengkeh dan kitab tua, Yamal duduk bersimpuh di hadapan Mbah Karim. Wajah sang pengasuh pesantren tua itu tampak berat. Matanya menerawang jauh, tangan kanannya menggenggam tasbih berusia puluhan tahun yang tak pernah lepas dari jari-jarinya. "Jadi, kau ingin menjalani ritual mati suri?" tanya Mbah Karim pelan. Yamal mengangguk. "Bukan karena nekat, tapi karena hanya itu satu-satunya jalan." "Sudah kau pikirkan risikonya? Jika ruhmu tak bisa kembali ke jasadmu dalam waktu yang ditentukan, kau bisa hilang selamanya." Yamal menatap mata gurunya. "Saya bukan sedang memilih hidup atau mati, Mbah. Saya memilih antara ego dan cinta. Jika ibu saya harus tinggal dalam kegelapan karena saya takut, maka untuk apa semua ini?" Mbah Karim terdiam lama. Lalu akhirnya ia berdiri dan berjalan ke balik lemari kitab tua, membuka dinding rahasia yang terbuat dari kayu jati tebal. Di baliknya ada tangga batu menurun, menuju bangker tua, tempat uzlah para wali dahulu kala. Tempat itu sudah lama tidak dibuka. Mereka menyebutnya ruang Zikrul Ghoib. Di dalam ruangan bawah tanah itu, hawa dingin langsung menyergap tubuh. Dindingnya dipenuhi ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan tinta alami di atas kayu dan kulit. Di tengah ruangan, terdapat batu panjang seperti ranjang dari batu utuh. Di sekitarnya ada 4 pelita minyak dan sebuah mihrab kecil yang mengarah ke kiblat. "Disinilah para wali dulu melepas ruhnya untuk menembus alam gaib," kata Mbah Karim. "Tapi mereka semua telah mencapai makam ruhani yang jauh. Kau baru di awal. Karena itu, ritual ini akan dibantu oleh kekuatan warisanmu sendiri." Yamal mengangguk. Ia berbaring di atas batu itu. Di tangan kanannya, Mbah Karim meletakkan keris macan putih. Di dahinya, dioleskan minyak habatus sauda dan getah gaharu. Doa-doa pun mulai dilantunkan, pelan tapi menusuk ke dalam dada. Setiap kalimat zikir seperti membuka pintu-pintu tak terlihat. Nafas Yamal melambat. Detak jantungnya melemah. Hingga akhirnya, ia berhenti bernapas. Yamal terbangun di tempat yang asing. Tanahnya berwarna biru gelap. Langitnya tidak ada. Di kejauhan hanya terlihat bayangan menara-menara rusak dan tubuh-tubuh melayang tanpa arah. Ini bukan mimpi. Ini alam ruh tingkat ketiga, tempat jiwa-jiwa yang belum sepenuhnya mati namun tak bisa kembali. Ia berjalan tanpa alas kaki, mengikuti suara yang samar, suara ibunya. "Yamal, pulanglah. Aku tak layak kau selamatkan." Tapi ia terus maju. Di depannya, berdiri gerbang besar dari tulang, dijaga oleh 2 sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tidak terlihat. Saat Yamal mendekat, mereka mengangkat tangan. "Sebutkan namamu," kata salah satunya. "Yamal bin Rustam." "Bukan itu. Sebutkan namamu yang ditulis sebelum kau lahir." Yamal terdiam. Tapi tiba-tiba, dari dalam dirinya, muncul getaran. Dan dengan suara yang tidak berasal dari mulutnya, ia berkata, "Hakul Mujahid, si penegak suci." Gerbang pun terbuka. Di dalamnya, ia menemukan ibunya duduk di bawah pohon kering. Tubuhnya dibungkus kain putih penuh rantai, wajahnya menatap ke bawah. Saat melihat Yamal, ia menangis. "Anakku, kau tak boleh di sini. Kau terlalu muda untuk menanggung ini." Yamal mendekat. "Aku datang bukan karena kuat, Bu. Tapi karena tak ada yang lebih mulia daripada menyelamatkan ibu sendiri." Rantai-rantai itu mulai bergetar. Dari balik kabut, suara melengking muncul, jeritan makhluk-makhluk gaib penjaga kutukan. Mereka menyerang. Yamal menggenggam keris. Tapi kali ini, ia tidak menikam. Ia membacakan ayat kursi. Cahaya membuncah dari kerisnya. Makhluk-makhluk itu meleleh.
Rantai di tubuh ibunya pecah satu persatu. Tapi saat rantai terakhir lepas, tubuh Yamal mulai terangkat. Suara Mbah Karim terdengar jauh-jauh. Kembalilah, Yamal. Ruhmu sudah lewat batas. Ibunya berteriak, Yamal, jangan mati di sini. Dan dengan sisa tenaga ruhnya, Yamal berteriak, Ya Allah, jika Engkau izinkan, pulangkan aku. Tapi jangan pulangkan kutukan ini bersamaku. Tubuh Yamal kejang di atas batu tempat ia dibaringkan. Nafasnya terputus. Jantungnya sempat berhenti selama 2 menit. Tapi pada menit ketiga, tubuhnya melonjak. Mbah Karim langsung menangis. Subhanallah, dia kembali. Saat sadar, Yamal tidak langsung bicara. Ia meneteskan air mata. Tapi satu hal ia tahu. Ibunya kini bebas. Namun dirinya, sudah bukan Yamal yang dulu. Ia sekarang adalah manusia yang telah mati, dan kembali. Malam itu, langit di atas Gunung Rawageni tidak tampak bintang satupun. Kabut turun dari arah barat, merayap seperti napas ular ke dalam celah-celah batu. Di puncak yang tidak pernah dicapai manusia biasa, berdiri candi runtuh, bangunan setengah terkubur waktu dan tanah. Di dalamnya, api tak pernah padam. Dan malam ini, 5 sosok bersorban hitam duduk melingkar di sekitar nyala api ungu yang membara dari batu. Salah satu dari mereka, bertubuh paling besar dan bersuara seperti batu dihantam logam, membuka suara. Yamal telah mematahkan 1 dari 5 segel. Sosok lain, bertubuh ramping, tapi matanya berdarah dan kulitnya dipenuhi belatung hidup, mendesis. Dia masuk ke alam ruh, tanpa izin. Dia dibimbing oleh Hodam Macan Putih. Pewaris Pajajaran telah kembali, ujar sosok ketiga yang mengenakan kalung tengkorak bayi. Mereka semua diam. Tapi kemudian, yang tertua di antara mereka, sosok tanpa wajah dengan jubah kelabu dari kulit manusia, angkat tangan. Di ujung jarinya, darah menetes. Darah itu mengalir ke tanah, membentuk huruf-huruf kuno. Kalau kita tidak bisa membunuhnya, kita ikat darahnya dengan darah kita. Kontrak darah terakhir. Di tempat lain, Yamal sedang bermunajat di musola kecil di dalam pesantren. Tapi tubuhnya mendadak menggigil. Saat ia buka matanya, darah segar menetes dari telinga kirinya. Ia tahu sesuatu telah berubah. Malam itu, ia bermimpi berdiri di atas sumur tua, dan dari dasar sumur, suara ibunya terdengar. Nak, jika kau terus maju, kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Keesokan paginya, Mbah Karim memanggilnya dengan wajah muram. Ada satu hal yang belum sempat aku katakan, ucap sang kiai. Ibumu, Eni, adalah keturunan langsung dari wanita yang dulu menjadi istri pendiri suku kaki 5. Darah itu masih hidup di tubuhnya. Dan itu pula yang membuatnya ditandai sejak kecil. Yamal gemetar. Berarti, aku membawa 2 garis keturunan yang saling bertentangan. Mbah Karim mengangguk. Kau adalah benturan 2 dunia. Cahaya dari ayahmu, kegelapan dari garis ibumu. Dan para dukun itu tahu, jika mereka tak bisa membunuhmu, mereka akan mencoba menjadikanmu raja mereka. Malam itu, di Rawageni, para dukun melakukan kontrak darah terakhir. Seekor kambing hitam dikuliti hidup-hidup, darahnya diteteskan ke 5 buah kendi tua yang masing-masing berisi bagian tubuh bayi manusia yang dikutuk. Dari dalam tanah, mereka memanggil arwah Ki Segara Lembayung, dukun pertama suku kaki 5 yang telah mati sejak abad ke-16. Arwah itu akan dipanggil masuk ke jasad manusia, dan dukun-dukun itu sudah menyiapkan calon, seorang anak kecil bernama Fikri, santri yatim dari pesantren tetangga. Jika Yamal datang untuk menyelamatkan ibunya, kita balas dengan mencuri anak didiknya. Yamal mendapat kabar esoknya, Fikri hilang dari pesantren. Tak ada jejak. Tapi dari arah barat, bekas tanah terbakar ditemukan, dengan simbol 5 cabang yang kini berubah. Di tengahnya, ada gambar macan putih terbelenggu rantai. Yamal tak menunggu lagi. Ia kembali menemui Niah yang kini tinggal di bilik kecil dekat sawah. Katakan, di mana pusat suku kaki 5 sebenarnya? Yang belum pernah disentuh manusia. Niah gemetar. Kau akan masuk ke tempat di mana langit pun tak berani menatap. Aku sudah mati sekali, Bei. Kali ini, aku pergi bukan untuk kembali. Aku pergi untuk menutup pintu mereka selamanya.
Pukul 1.13 dini hari. Langit di atas Gunung Rawageni menghitam total. Bahkan bulan pun tertutup awan, seolah tak mau ikut menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Di lereng paling sunyi, Yamal berjalan sendirian menyusuri jalan setapak penuh batu basah. Di tangannya, keris macan putih tergenggam erat. Tapi bukan itu yang menjadi senjatanya malam ini. Ia telah berpuasa 3 hari tanpa bicara. Zikir tak henti ia kumandangkan dalam hati sejak senja. Ni'ah telah memperingatkan. Tempat mereka bukan tanah biasa. Kau tak bisa masuk dengan kemarahan. Kau hanya bisa bertahan dengan ruh yang bersih. Tepat di balik lembah, ia tiba di sebuah celah tebing sempit. Di sanalah pintu menuju pusar gelap. Nama yang digunakan para dukun untuk menyebut pusat kekuatan mereka. Di balik celah itu, dunia berubah. Begitu Yamal melewati batasnya, ia seperti masuk ke ruang bawah tanah raksasa. Di sekelilingnya, akar-akar pohon menggantung dari langit-langit, menjuntai seperti ular. Tanahnya berdenyut pelan, seperti tubuh raksasa yang tidur. Dan di tengah ruangan itu, 5 dukun duduk membentuk lingkaran. Di tengahnya, berdiri seorang anak kecil, mengenakan jubah putih lusuh, Fikri. Tapi wajahnya kosong, matanya putih seluruhnya. Suaranya dalam dan tua. Aku, Ki Segara Lembayung, dan tubuh ini akan menjadi kerajaan baruku. Yamal maju perlahan. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Mulutnya hanya komat kamit dalam diam. Para dukun tidak bergerak. Mereka menunggu. Tapi Yamal tahu, di ruang ini, kata adalah senjata. Langkah pertama, ia menyebut dalam hati, "Ya Allah, bersihkan tempat ini dari kekuasaan selain Mu." Langkah kedua, "Wahai cahaya ruh, bimbing aku ke asal Mu." Langkah ketiga, "Wahai ibuku, lindungilah aku dari rahimmu yang dulu dinodai." Langkah keempat, tanah berguncang. Langkah kelima, api ungu yang menyala di tengah ruangan berubah menjadi putih keperakan. Dan saat langkah keenam diambil, tubuh Fikri menjerit. Tapi bukan suara anak kecil, melainkan auman ruh tua yang terlempar dari tubuh rapuh. "Kau, si anak campuran, kau tak bisa menolak garismu sendiri," teriak Ki Segara dari dalam tubuh Fikri. Yamal tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru menunduk. "Jika aku adalah campuran 2 dunia, maka aku akan menjadi jembatan. Tapi tidak untuk kau lintasi. Aku datang untuk menutup jalannya." Dengan pelan, Yamal mengangkat keris macan putih ke arah tubuhnya sendiri, lalu menyayat bagian dada, cukup untuk membuat darahnya menetes. "Aku serahkan darahku untuk menggantikan Fikri. Ambillah aku, jika itu jalan yang harus kutempuh." Tubuh Fikri terangkat. Arwah Ki Segara berteriak. Tapi di saat yang sama, dari celah batu, datang macan putih, bukan dalam wujud ruh, tapi tubuh utuh dari alam lain. Ia melompat ke arah cahaya dan menelan suara itu dalam sekali terkam. Semua jadi sunyi. Dukun-dukun itu ambruk. Darah mengucur dari telinga dan mata mereka. Mereka tak mati, tapi mereka kehilangan kemampuan ruhani mereka. Mereka menjadi manusia biasa. Dan Yamal berdiri lemah, lalu jatuh berlutut. Cahaya di kerisnya padam. Tapi tubuh Fikri kembali hangat. Anak itu menangis. Dengan suara anak kecil, ia sadar. Pagi harinya, Yamal dan Fikri kembali turun dari Rawageni. Di sepanjang jalan, mereka tak bicara satu patah kata pun. Tapi di langit, seekor elang putih terbang melingkar, tanda kemenangan jihad ruhani malam sebelumnya. Namun dalam hati Yamal, ada yang belum selesai. Ia tahu, masih ada satu titik terakhir dari peta warisan Kiai Ghazali yang belum ia datangi. Makam leluhur ibunya sendiri, di sebuah pulau kecil yang tak ada dalam peta resmi. Dan malam itu, suara ibunya kembali datang dalam mimpi. "Kalau kau ingin bebas sepenuhnya, nak, kau harus maafkan bukan hanya musuhmu, tapi dirimu sendiri." Langit tampak aneh pagi itu. Bukan mendung, tapi seolah matahari lupa bagaimana cara menyinari bumi. Awan menggumpal rapat tanpa gerak. Udara di sekitar Garut bagian selatan mendadak dingin, padahal matahari sudah tinggi. Di tepi danau Panjilarang, Yamal berdiri seorang diri. Di belakangnya, Mbah Karim hanya berkata pelan, "Pulau itu tidak ada di peta.
Tapi ia selalu muncul bagi mereka yang ditakdirkan untuk menutup kutukannya sendiri. Dengan pakaian putih bersih dan hanya membawa keris macan putih, Yamal naik ke perahu bambu kecil. Niah menyelipkan segenggam tanah dari makam ibunya ke dalam kantong kecil yang ia ikatkan di pinggang Yamal. "Ini darahmu. Ini lukamu. Kau akan tahu artinya nanti," katanya. Yamal mengayuh sendiri. Dan saat perahu memasuki kabut tebal yang menggantung di atas danau, dunia berubah. Pulau Sagara Peteng bukan seperti pulau pada umumnya. Ia kecil, tapi tanahnya hitam. Pohon-pohonnya bengkok ke arah laut. Dan yang paling mencolok, di tengahnya berdiri makam tunggal, terbuat dari batu hitam pekat, tidak ada tulisan, hanya simbol, lambang 5 cabang yang patah di bagian tengahnya. Yamal melangkah mendekat. Angin di sekitarnya tak bersuara. Tapi jiwanya terasa ditarik. Seperti ada sesuatu dalam tubuhnya yang pulang ke rumah. Lalu, makam itu terbuka sendiri, bukan seperti lubang, tapi seperti rahim batu yang merekah. Dari dalam, asap kelabu keluar perlahan. Lalu, Yamal melihat dirinya sendiri keluar dari dalam makam itu. Bukan tubuhnya, tapi bayangannya. Sosok Yamal yang berpakaian hitam, mata merah darah, dan senyum kecil penuh rasa kasihan. "Akhirnya kau datang," kata bayangan itu. "Kau ingin menghapus kutukan. Tapi apakah kau sadar bahwa kegelapan itu memberimu kekuatan juga?" Yamal tak menjawab. Bayangan itu mendekat. "Tanpa dendammu, kau tak akan kuat. Tanpa luka ibumu, kau tak akan punya alasan. Tanpa darah kaki 5, kau hanya santri biasa." Yamal memejamkan mata. Ia mengingat semua yang sudah ia lalui. Wajah ibunya dalam alam ruh. Jeritan Fikri di pusar gelap. Cahaya putih dari macan putih. Bisikan lembut dari gurunya. Lalu ia berkata, "Kalau kekuatan itu berasal dari luka, maka aku memilih sembuh. Kalau dendam membuatku hebat, maka aku memilih memaafkan. Karena aku bukan hanya pewaris darah. Aku adalah anak dari seorang ibu yang mencoba bertahan meski tubuhnya dirantai." Bayangan itu menjerit. Tubuhnya retak. Dan dari tubuh retaknya, keluar bayangan-bayangan kecil. Wajah-wajah dukun, potongan-potongan ritual, dan suara-suara anak menangis. Semuanya memekik, menggeliat, lalu hancur menjadi debu yang terbang ke langit. Makam menutup sendiri. Tapi di atas batu nisan, kini muncul tulisan yang sebelumnya tak ada. Disinilah garis kegelapan diakhiri, oleh darahnya sendiri yang memilih terang. Yamal duduk di samping makam itu, menangis. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena lega. Seumur hidupnya, ia bertanya, apakah darahnya kotor? Apakah ia harus membalas dendam? Dan akhirnya ia tahu, ia bukan pewaris kutukan. Ia adalah pemutusnya. Saat ia kembali ke perahu dan keluar dari pulau itu, kabut perlahan membuka. Cahaya matahari menembus langit pertama kali setelah berminggu-minggu. Mbah Karim dan Niah sudah menunggu di tepian danau. Yamal melangkah turun, memeluk Niah, lalu mencium tangan Mbah Karim. "Sudah selesai?" tanya sang kiai. Yamal tersenyum lelah. "Sudah. Tapi sekarang aku tahu jihad ruhani bukan untuk membalas, tapi untuk menahan. Bukan untuk mengalahkan yang lain, tapi untuk menundukkan diri sendiri." 3 hari setelah kembali dari Pulau Sagara Peteng, Yamal menapaki jalan kecil di desa Kertajati dengan langkah ringan. Tak ada lagi kabut menyesakan, tak ada lagi bisikan aneh dari balik pohon. Desa terasa seperti baru dilahirkan, seperti luka lama yang akhirnya mengering. Pagi itu, ia mengenakan jubah putih bersih. Di pinggangnya, keris macan putih sudah tak berdenyut, bukan karena mati, tapi karena tenang. Ia berjalan menuju makam ibunya. Di sekelilingnya, angin pelan membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Warga desa kini tak lagi memandangnya dengan takut atau curiga. Mereka melihatnya seperti melihat cahaya yang baru pulang dari medan perang yang tak bisa mereka pahami. Sampai di depan pusara, Yamal duduk bersila. Di tangannya, ada bunga melati dan selembar surat. Ia menunduk, menaburkan bunga pelan-pelan, lalu mulai membaca doa. "Ibu, hari ini aku tidak datang sebagai anak yang haus jawaban. Aku tidak datang sebagai pemilik luka. Aku datang sebagai orang yang akhirnya paham
bahwa cinta bukan tentang membalas, tapi tentang mengikhlaskan. Angin berdesir. Selembar daun jatuh di antara bunga-bunga. Matahari naik perlahan, menyinari nisan yang dulu selalu terasa dingin, kini hangat seperti pelukan. Kutukan yang menempel pada darahmu, sudah kupatahkan. Warisan yang hendak menjeratku, sudah kutolak. Dan kekuatan yang dulu ingin aku gunakan untuk membalas, kini kupakai untuk menjaga. Ia mengambil surat kecil dari kantong bajunya. Surat itu berisi hanya satu kalimat. Maafkan aku, Bu. Aku sempat benci pada sesuatu yang tidak pernah Ibu pilih. Ia membakar surat itu di atas makam. Asapnya naik lurus, tidak terombang-ambing. Tanda bahwa langit menerima. Setelah itu, Yamal berdiri dan berjalan meninggalkan makam. Tapi ia tidak kembali ke pesantren. Ia menyusuri jalan kecil menuju hutan tua di pinggir desa, tempat dahulu ia menemukan Niah, tempat semua ini dimulai. Di sana, ia membangun gubuk kayu sederhana, dengan satu rak kitab dan sebuah tempat untuk berzikir. Tak banyak orang tahu kemana ia pergi. Ia tidak meninggalkan pesan, tidak pamit panjang. Beberapa santri muda pernah mendengar kabar. Ada seorang penjaga sunyi di dalam hutan yang kadang muncul hanya untuk menolong orang kesurupan, mengusir gangguan, atau sekadar mengajari anak kecil mengaji. Ia tidak pernah minta upah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Doakan ibuku saja." 3 tahun kemudian, Fikri, yang dulu hampir menjadi tumbal, kini menjadi salah satu ustadz muda yang mengajar tafsir di pesantren Al-Mubarakah. Suatu sore, ia berziarah ke makam Eni, ibu Yamal. Di sana, ia membaca doa, lalu berbisik pelan. "Kalau bertemu dengan beliau di sana, Bu, katakan padanya, aku tumbuh dengan baik. Dan semua itu karena satu orang, anak ibu, yang lebih memilih jihad hati daripada kemarahan." Di bawah tanah tempat arwah leluhur pernah mencoba bangkit, kini tumbuh bunga liar yang tidak pernah tumbuh sebelumnya. Warnanya putih keperakan. Mereka menyebutnya melati ruhani. Dan setiap kali angin bertiup dari arah timur, terdengar samar-samar auman lembut, seperti suara macan putih yang sedang tidur dengan damai.